Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fadel, gimana kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Kak. Ya, oke. Jadi saya sapa dulu pemirsa. Jadi selamat siang menjelang sore teman-teman semua yang ada di live Facebook Lintas Terkini dan yang ada pula di live YouTube Lintas Terkini. Nah, kali ini seperti biasa kita kembali lagi talk show yang membahas seputar COVID-19. Nah, kali ini tentunya pembahasannya masih tetap COVID, tetapi dengan judul yang lain. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema itu tentang bagaimana wisata aman di era new normal ala Duta Wisata. Nah, saat ini sudah ada bersama kita Fadel Nurfikrah. Sudah cocok, Fadel, namanya? Betul, sudah betul, Kak. Oke, beliau ini orangnya keren. Wah. Sedikit perkenalan, mungkin beliau merupakan Duta Wisata dan Ketua DPD Atwindo ya, Sulsel gitu. Betul, Kak Erwin. Jadi saya langsung saja mungkin ke Fadel, bisa diperkenalkan dulu apa kegiatannya saat ini dan seperti apa sih itu DPD Atwindo Sulsel. Baik. Silakan Fadel. Baik. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas ajakannya, Kak Erwin, bisa sharing-sharing bareng. Tentu dengan harapan output setelah ini dapat mengedukasi banyak orang. Ini dari sudut pandang saya dan kapasitas saya sebagai pemuda, terkhusus lagi sebagai seorang duta wisata di Sulawesi Selatan. Nah, tadi sempat disinggung nih sama Kak Erwin terkait dengan profil saya. Jadi betul, saya sebagai alhamdulillah di tahun ini hingga 2023 nanti dipercayakan untuk menahkodai sebuah organisasi Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Duta Wisata Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sebelum saya dipilih menjadi ketua, sebenarnya di tahun 2017 saya itu sudah berada Sulawesi Selatan di ajang pemilihan Duta Wisata Indonesia tingkat nasional tahun 2000 itu, kemudian tahun ini baru dipercayakan untuk menjadi ketua bersama teman-teman Duta Wisata Sulawesi Selatan. Kemudian setelah itu berbekal dari ilmu yang saya dapatkan ketika menjadi Duta Wisata, saya mencoba untuk mengimplementasikannya dalam entertain, spesifiknya sebagai seorang pembawa acara atau Master of Ceremony, Kak Erwin. Seperti itu. Jadi kegiatan sehari-hari selain menahkodai organisasi di kepengurusan yang baru, juga ke membawa acara di beberapa event-event yang ada di Sulawesi Selatan. Termasuk entrepreneur juga mungkin ini, Fadil? Insya Allah baru ingin mencoba sih untuk lebih mendalami Erwin. Oke, jadi itu tadi profil singkat mungkin, dan kalau nggak salah baru lulus juga ya? Ya, betul. Alhamdulillah, tepat waktu. Kan biasanya gitu. Kalau aktif di organisasi, aktif di beberapa kegiatan, manajemen waktunya kurang bagus. Biasa ada yang terlambat, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar dan selesai pada waktunya, Kak Erwin. Sebagai sarjana manajemen di Universitas Muslim Indonesia. Oke, alumni UMI. Oke, sedikit mungkin tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Atwindo Sulsel selama ini, apa sih sebenarnya yang konsennya kemana begitu? Ya, baik. Jadi sebelum saya jelaskan program-programnya, saya mau memperkenalkan dulu bahwa Atwindo itu apa sih. Jadi Atwindo ini adalah wadah untuk duta wisata se-Sulawesi Selatan. Nah, kita itu ada tingkatannya, Kak Erwin. Ada dari tingkatan pusat, di tingkat nasional, kemudian di tingkat provinsi, DPD, kemudian di tingkat kabupaten itu disebut Dewan Pengurus Cabang atau DPC.
Nah, wadah inilah yang kemudian mengambil waktu dari Duta Wisata Sulawesi Selatan untuk bisa berkonsolidasi menghadirkan sebuah program-program kerja terkait dengan pariwisata dan budaya. Dan tidak terlepas juga aspek-aspek seperti pendidikan, kemudian lingkungan dan sebagainya. Nah, di Duta Wisata ini mereka bukan seperti organisasi lain, Karwin. Jadi untuk mereka yang bisa bergabung adalah mereka yang pernah ikut di kompetisi pemilihan Duta Wisata. Jadi kalau bisa dibilang anggota-anggotanya adalah mereka yang berjiwa kompetisi. Mereka adalah yang pernah menjuarai atau berprestasi baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi atau di tingkat nasional. Terkait dengan program-program yang kita hadirkan khususnya di masa pandemi, Kak Erwin. Jadi sebenarnya kita yakini bahwa pandemi ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif dan hampir seluruh elemen atau seluruh hal terdampak akan COVID ini. Artinya, ya seluruh sektor betul. Artinya tidak bisa hanya dengan satu pihak saja bisa mengatasi masalah ini. Perlu sih. Nah, di tengah masa pandemi, kami dari Duta Wisata Sulawesi Selatan ini memperbanyak kolaborasi terkait dengan pemulihan pariwisata daerah. Kita yakini, Kak Erwin, di bulan atau di pertama kali Indonesia menerapkan PSBB, artinya semua harus di rumah aja kalau memang tidak penting untuk keluar. Nah, itu sangat membuat pariwisata kita lumpuh. Artinya tidak ada kegiatan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di sisi negatifnya itu, otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitaran destinasi wisata juga berkurang karena tidak ada terjadinya perputaran uang di pendapatan asli daerah juga aktivitas wisata. Ya, jadi itu sisi negatifnya. Tapi di sisi lainnya kita percaya bahwa segala hal penuh akan hikmah. Nah, dengan breaknya wisatawan datang ke tempat tersebut, artinya pemerintah, pemuda, masyarakat, dan tokoh-tokoh lainnya ini punya kesempatan untuk merecovery atau mengevaluasi apa-apa saja sih yang kurang di destinasi ini, apa-apa saja yang belum maksimal. Nah, itulah yang kemudian kita ambil sebagai dasar, sebagai sebuah program. Nah, adapun yang saat ini kita jalankan ini seperti halnya berkoordinasi juga dengan Badan Promosi Pariwisata, mengambil konten di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan, kemarin di Bosowasi, ini kemarin di Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, besok Takalar, kemudian Goa. Nah, itu talent-talentnya semua dari Duta Wisata. Artinya di masa adaptasi kebiasaan baru, Kak Erwin, kita sebagai pemuda ini harus untuk menginisiasi bahwa kita sudah bisa dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di destinasi wisata. Seperti itu sih kurang lebih Kak Erwin untuk program saat ini. Tapi sebenarnya kita juga sementara menggadang atau sudah merancang untuk pemilihan Duta Wisata Sulawesi Selatan di tahun 2020, Kak Erwin. Artinya regenerasi kita terus jalankan di setiap tahunnya. Apa kendala yang didapatkan selama pandemi ini? Kan kita tahu mungkin banyak program yang sebelumnya dari tahun 99, maksud saya 2019, maaf tadi salah, 2019 untuk diaplikasikan di 2020. Nah, karena adanya pandemi seperti ini, otomatis banyak program yang seharusnya jalan, tetapi mandek. Betul. Itu antisipasinya apa yang dilakukan? Selain tadi mungkin merecovery, melakukan evaluasi. Nah, ini apakah memang sengaja ditunda dulu atau nantinya pada tahun 2021 itu digenjot atau gimana? Ya, jadi sebenarnya Kak Erwin terkait dengan program yang kita mau hadirkan ini terkendala dengan
peraturan atau protap kesehatan yang tidak memperbolehkan terjadinya kerumunan massa yang berlebihan. Sedangkan kita ingin bahwa ketika kita menghadirkan sebuah event, edukasi ini dirasakan atau sampai kepada banyak orang. Nah, sedangkan ini bertolak belakang dengan peraturan pemerintah yang menghindari kerumunan. Nah, dari situ kendala pertamanya. Nah, berangkat dari situ kita pindahkan edukasi-edukasi yang keren ini bersama dengan narasumber-narasumber yang juga keren melalui live Instagram di Instagram Duta Wisata Sulawesi Selatan. Nah, artinya walaupun mungkin secara kegiatan berjalan ini tidak maksimal ketika langsung dihadiri oleh tatap muka oleh banyak orang, tetapi artinya kita terus untuk menghadirkan sebuah program, setidaknya ada edukasi yang sampai kepada pemuda-pemudi yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi setidaknya menggunakan media sosial untuk membuat konten-konten promosi seperti itu? Betul. Dan kalau tadi juga Kak Erwin bilang, apakah ada kegiatan yang ingin ditunda di 2021? Ada beberapa, Kak Erwin, yang memang mengharuskan untuk menghadirkan banyak orang. Kita pikir tidak dapat berjalan maksimal ketika kita harus paksakan di tahun 2020 ini. Nah, salah satunya itu yang kita tetap laksanakan yaitu pemilihan Duta Wisata Sulawesi Selatan 2020, Kerwin. Jadi nantinya di pemilihan ini akan menghadirkan Duta Wisata se-Sulawesi Selatan hadir membawa wujud mereka sebagai representasi kabupaten kota, kemudian akan memperkenalkan bersama teman-teman di kabupaten kota lain, seperti itu. Boleh diceritakan tidak bagaimana mungkin nanti aplikasi ke depannya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, pemilihan duta yang sebelumnya mungkin dilakukan secara offline, nah sekarang kan mungkin apakah masih tetap seperti itu? Bisa diberikan gambaran sedikit? Baik. Jadi terkait dengan gambaran kegiatan yang kita hadirkan di tengah masa pandemi, tentu tetap mengikuti protap kesehatan CHSE dari peraturan pemerintah. Artinya kita punya panduan, ya, kita dari Kementerian Pariwisata itu sudah mengeluarkan panduan CHSE terkait dengan pelaksanaan event. Nah, itu yang menjadi dasar kita untuk berani menghadirkan, bisa dibilang menghadirkan banyak orang. Jadi salah satunya dengan membagi beberapa sesi agar tidak terjadi kerumunan yang berlebihan. Kemudian ada beberapa kegiatan yang kita alihkan menjadi daring, ya. Tapi ada juga beberapa kegiatan yang mengharuskan peserta hadir secara luring, sehingga kita percaya bahwa insya Allah nantinya kegiatan ini tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Karena ini juga merupakan bentuk edukasi kita dari Duta Wisata kepada pemuda-pemudi lainnya, bahwa pemuda harus berperan untuk salah satunya mengingatkan lah terkait dengan protokol kesehatan untuk kita terapkan. Karena saya pernah dengar vaksin saat ini sudah ada untuk mencegah vaksin COVID-19 sudah ada. Yang paling pertama adalah menjaga diri kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Setidaknya itu dulu deh, sambil menunggu vaksin-vaksin yang lain. Betul. Seperti itu. Tapi kan bukan berarti dengan adanya vaksin ini kita sudah harus bebas sebebas-bebasnya. Ya, betul. Justru malah ini kan memacu kita untuk lebih protektif gitu. Vaksin bukan segalanya seperti itu. Betul. Oke, Fadel. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ini, beberapa objek wisata itu sudah buka. Ya. Mungkin di lokal Sulawesi Selatan sendiri seperti Ramang-Ramang, Bantimurung, dan itu informasinya itu sudah mulai buka, dan beberapa diantaranya itu mungkin banyak kerumunan. Nah, kita kadang tidak bisa menahan orang untuk tidak melakukan liburan seperti itu ya, berkumpul apa segala macam meskipun tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, menurut Fadel sendiri, tips apa yang harus dilakukan apabila memang harus menuju ke tempat liburan atau ke tempat wisata? Oke, silakan Fadel. Jadi ini menarik sekali, Kerwin, karena kita percaya bahwa jangankan nanti sudah waktunya normal, sekarang saja masih peralihan untuk
beradaptasi pada kebiasaan baru, ini rindu akan berwisata sudah sangat membludak. Nah, tapi Kayaknya udah sebagai memuncak pemuda, tuh. sebagai masyarakat yang yang cerdas, tentu apapun hal yang kita inginkan, kita harus tetap mengedepankan aspek kesehatan. Karena yang kita jaga Betul. bukan hanya diri kita sendiri, tetapi keluarga kita di rumah. Ketika kita pulang Ya. kembali, kita tidak bisa menjamin bahwa apakah kita hadir dengan membawa sebuah virus dan lain-lain. Nah, setidaknya dengan protokol kesehatan yang kita terapkan di diri kita sendiri, itu bisa menjadi acuan untuk nantinya bisa diterapkan oleh orang lain. Karena kalau dari kami, Kak Erwin, pemuda itu, khususnya duta wisata, itu punya peran yang sangat penting. Menjadi seorang inisiator, menjadi seorang promotor, dan menjadi seorang edukator. Artinya inisiasi yang paling pertama. Karena segala sesuatu ini harus diawali dari diri kita sendiri dulu. Buat apa kita minta orang lain untuk ini, tapi ketika diri kita tidak dapat membuat itu berjalan seperti yang kita harapkan, ya sama saja bohong. Nah, yang kedua, kita selaku promotor, artinya ketika sudah kita memulai menginisiasi, kita harus mampu untuk menyebarkan informasi positif di sosial media kita kepada orang banyak supaya orang juga tahu, oh seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, edukator. Artinya promosi yang kita hadirkan ini mengandung edukasi untuk orang juga dapat mengikuti kita. Nah, kalau tips berwisata sih, ya yang paling penting sudah lengkap ya, mulai dari masker, kemudian hand sanitizer sudah pasti penting. Nah, terus untuk biasanya kan ini rame banget nih, Kak Erwin, di tempat wisata. Terlebih kalau foto biasa harus buka masker dan biasa lupa untuk pakai kembali. Nah, ini yang krusial juga. Artinya boleh foto tanpa masker, tapi ketika selesai foto langsung dipakai. Artinya kita tidak ingin, atau setidaknya kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan ini datang menghadiri diri kita. Dan satu lagi, Kak Erwin, terkait dengan protokol kesehatan. Saya juga kan sebagai seorang pembawa acara. Alhamdulillah, di setiap hotel itu, di setiap kegiatan, ini betul-betul sudah ketat untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak bisa masuk di hotel, kita tidak bisa masuk di mall, kita tidak bisa mengakses sebuah tempat ketika kita tidak dalam memenuhi protokol kesehatan. Terlebih untuk ini kan paling banyak acara yang sedang jalan saat ini adalah pernikahan nih. Nah, betul. Melalui peraturan Wali Kota Makassar nomor 53 tahun 2020 itu sudah mengatur regulasinya, Kak Erwin, terkait dengan seluruh tamu undangan ini tidak diperkenankan makan di tempat. Artinya tetap diberikan makanan tapi dikemas dalam meal box. Nah, ini saya sebenarnya sangat salut sekali dengan terobosan yang dihadirkan. Tetapi kalau bisa bukan hanya hotel, restoran juga yang lainnya bisa seperti ini. Karena saya pikir di hotel itu kan sudah terjamin sterilisasinya. Kalau bisa di tempat-tempat lain juga bisa seperti itu, dan menerapkan hal nantinya demikian bisa agar lebih terproteksi gitu. Ya, seperti itu. Karena satu lingkup yang sama semua sih, Kak Erwin, kalau menurut saya. Jadi satu itu juga kurang mungkin lebih. Betul. Jadi satu juga mungkin di tempat wisata kalau menurut saya itu lebih kepada kita mari saling mengingatkan. Kan terkadang foto selfie, wifi dan yang lain-lain itu kan kadang ngobrol lupa akan menutup masker kembali. Nah, ya akhirnya kalau kita tidak saling menegur atau tidak saling mengingatkan lah, otomatis dengan demikian bisa saling melihat, oh kamu nggak pakai masker ya, pakai masker kembali. Ya, jadi betul. Tadi saya menarik sekali tadi penyampaian dari Fadel sendiri tentang menjadi promotor juga seperti itu. Ya. Boleh tahu nggak IG-nya atau aktif di mana nih? IG, Facebook, YouTube untuk melakukan promosi-promosi? Kalau saya lebih aktif di Instagram sih, Kevin. Boleh disebut dong IG-nya supaya teman-teman juga tahu melihat aktivitas-aktivitas sambil promosi juga ya. Tadi kan promotor katanya. Jadi
boleh lihat kegiatan dan kalaupun ingin ada sesuatu yang ingin di-sharing, ini boleh banget kita bisa sharing lebih detail terkait dengan kalaupun misalnya punya program yang ingin dikolaborasikan bersama teman-teman Duta Wisata dengan tangan terbuka, saya persilahkan seluruh pemirsa yang talk show ini untuk bisa mengajak kita berkolaborasi. Itu sangat kita harapkan. Nah, teman-teman yang lagi nonton, pemirsa yang nonton, silahkan add IG dari Fadel, Fadel M. Nurfikra. Tunggu di follow ya. Ntar saya juga follow ya. Mungkin Fadel kita tidak perlu sama sebenarnya, tetapi intinya adalah apa yang kita sampaikan ini bisa sampai ke masyarakat dan masyarakat terenyuh untuk lebih protokol kesehatan dengan menunggu vaksin ya. Jadi mulai sekarang meskipun nanti ada tetap harus lebih ketat. Pesan terakhir, bukan pesan terakhir sih, salah sih kalau pesan terakhir. Pesan sebelum kita closing, apa yang harus teman-teman lakukan ketika memang harus berada dalam satu tempat. Oke, ini mungkin closing statement saja ya, singkat. Silahkan Fadel. Baik, jadi untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, saya cuma ingin mengatakan bahwa kita bisa mengatasi atau melewati masa sulit ini ketika kita punya konsistensi untuk protokol kesehatan. Dengan itu kita bisa menjaga diri kita sendiri, juga bisa menjaga orang lain, walaupun senumpuk-numpuknya orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Kalau memang kita harus berada di lingkungan tersebut, setidaknya dengan rapi dan disiplin kita menggunakan masker dan sebisa mungkin menjaga jarak minimal interaksi. Nah, sehingga keluar dari kerumunan tersebut langsung mencuci tangan, kalau bisa langsung mengganti busana yang dikenakan, sehingga kita bisa mengantisipasi lebih awal hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan untuk pemuda yang menonton talk show ini, saya cuma ingin mengatakan bahwa kalau John F. Kennedy pernah mengatakan bahwa jangan tanyakan apa yang negaramu berikan kepada kamu, tapi tanyakan pada diri kamu sendiri apa yang mampu kamu berikan kepada negaramu. Menjadi kita sebagai pemuda yang penuh edukasi dan inovasi dalam kegiatan-kegiatan ini, semoga akan menjadi feedback positif untuk kemajuan negara kita tercinta, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Terlebih lagi untuk Duta Wisata, semoga bisa menjadi bagian dalam pulihnya pariwisata daerah sebagai roda penggerak ekonomi terbesar yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Erwin dan seluruh terima kasih. Ya. Fadel Muhammad Nurfikra Tahir, Ketua Umum DPD Adwindo Sulsel. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan pemirsa, itu tadi talkshow kita melalui via Zoom dan disiarkan langsung melalui Facebook Lintas Terkini dan YouTube Lintas Terkini. Sampai jumpa di talkshow berikutnya dan tetap menjaga diri, menjaga keluarga. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.